Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintah. Jadi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Lanjut. Nah, di sini ada 10 pilar demokrasi Indonesia. Yang pertama, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten sesuai dengan nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, yang kedua di sini ada demokrasi kecerdasan, yang artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, dan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau DPR atau DPD, dan DPRD. Lalu yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama ada kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Lalu yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Lalu yang ketiga ada kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Lalu yang terakhir ada kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopularkan fitnah dan hujatan menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Lalu, pilar yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang artinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada bahan-bahan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power, dengan sistem penguasaan dan pertimbangan. Lalu di sini yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Lalu di sini yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang artinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya di muka pengadilan yang merdeka itu menggugat dengan pengacaranya.
penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance atau pertimbangan, dalil-dalil fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Di sini yang ke-8 ada demokrasi otonomi daerah, yang artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif, ditingkatkan pusat dan lebih khusus lagi perbatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintah diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonom yang dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Lalu di sini yang ke-9 ada demokrasi dengan kemakmuran, yang artinya adalah demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu, semua demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Lalu di sini pilar yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas dan diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Nah, di sini ada pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 hingga 1949. Pada pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pada tahun 1945 hingga 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Di sini ada fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yang pertama yaitu adalah sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang selanjutnya adalah memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Selanjutnya, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Selanjutnya yang terakhir ada menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Baik, di sini ada macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Lalu yang kedua ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan presiden. Sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat Dewan Konstituante pada tahun 1956. Lalu yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala warga negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya
yang membatasi presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, ada demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas saat menyampaikan materi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.